Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar gimana caranya membentuk karakter ataupun menggambar tokoh karakter yang non-human. Jadi kali ini karakter yang bukan berbentuk manusia. Jadi untuk anak-anak, untuk buku anak sendiri itu memang tidak harus selalu tokohnya itu berbentuk manusia ya teman-teman. Boleh banget kita mengkreasikan bentuk tokoh yang kita mau gitu. Kalaupun memang berbentuk manusia itu biasanya nggak realis gitu. Dan kali ini kalau saya pribadi itu biasanya membentuk karakter tokoh itu dengan menggunakan shape, bisa juga terinspirasi dari benda-benda sekitar, bisa juga dari tokoh pilihan. Tokoh pilihan ini maksudnya tergantung nih kita sebagai penulis atau kita sebagai ilustrator ingin tokoh apa yang di buku kita gitu. Jadi kita bisa membentuk karakter tokoh dari tiga ini, dari shape, dari benda-benda sekitar, dan dari tokoh pilihan. Oke, kita coba yang pertama dari shape ya. Misalnya saya mau membentuk karakter dari bentuk ini, persegi panjang, terus bulat, terus segitiga, misalnya gini ya. Nah jadi sebenarnya shape ini adalah cara termudah kita ketika kita ingin membentuk karakter tokoh tapi tidak manusia gitu. Jadi terus gimana dong caranya kita memberikan identitas sedangkan dia tokohnya itu nggak manusia? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memadukan aksesorisnya. Seperti misalnya nih kita tokohnya itu anak yang berpetualang. Oh kalau berpetualang berarti kita kasih aksesorisnya misalnya topi gitu ya. Ciri khas anak berpetualang gitu misalnya. Atau dia suka dia kutu buku gitu misalnya. Oh kalau kutu buku ya udah misalnya kita cari ciri khasnya dengan orang yang pakai kacamata gitu. Jadi memang mainin di aksesoris pendukung untuk menggambarkan tokoh tersebut gitu ya. Nah, coba banget. Misalnya atau misalnya tokohnya itu agak arogan gitu, sombong, ya udah kita mainin di mulutnya. Atau dia itu tokohnya urakan gitu, ya udah kita kasih dia baju yang misalnya dia pakai kaos doang gitu misalnya ya. Jadi memang dalam membentuk karakter terutama untuk tokoh yang bukan orang, bukan human, itu kita bebas mainin di aksesorisnya. Itu. Ini contoh ya teman-teman ya. Atau misalnya nih kita mau bikin tokoh yang perempuan gitu, ya udah kita mainin di misalnya tokoh perempuan itu punya rambut, oke. Terus tokoh perempuan itu misalnya nih pakai pita, boleh. Pokoknya bebasin ya teman-teman aksesoris pendukungnya gitu, karena kan memang kalau tokohnya itu bukan manusia otomatis kalau manusia kan mudah ya ngasih karakternya gitu, tinggal tambahin ya baju, apalagi ya warna kulit dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya sama aja sih dengan shape ini, dengan tokoh selain manusia. Misalnya ini dia pakai rok gitu ya. Misalnya gitu. Atau misalnya kita mau bikin bapak-bapak gitu ya. Ya udah kita mainin bapak-bapak tuh apa pakai kumis misalnya. Ya udah. Kita bikin kumisnya, mulutnya, ini bajunya. Misalnya bapaknya
Lucu banget nih rambutnya. Misalnya gitu ya. Tinggal tambahin kaki atau tangan, bebas. Jadi untuk pertama ini kita bisa banget membentuk karakter menggunakan shape bebas. Dalam artian kan shape itu banyak ya, jadi ya terserah kita mau menggunakan apa, tapi memang inspirasinya kita bisa dapatkan dari shape seperti itu. Bebaskan ya teman-teman. Dalam artian kalau misalnya nih kok kaku banget ya, ya udah kita kreasiin supaya dia nggak terlihat kaku. Misalnya. Tapi memang dari karakter shape ini itu adalah cara termudah. Ketika kita ingin membentuk karakter, tapi kita nggak mau karakternya itu berbentuk manusia beneran gitu. Seperti itu. Dan untuk buku anak sendiri itu nggak harus loh, dalam artian tangannya harus proporsional atau nggak harus. Jadi memang sekreatif teman-teman, seimajinatif teman-teman itu bebas, karena nggak ada yang namanya standar baku dari cantik, bagus, dan jeleknya sebuah ilustrasi gitu. Karena ya kalau teman-teman saya suka banget itu kalau ke BBW itu saya ngelihat ilustrasi buku anak itu beragam banget. Ada yang mungkin bagi kita kok bisa sih kayak gini ya, padahal tokohnya itu cuma misalnya gini doang. Tuh. Udah tokohnya panjang gini, terus ilustratornya ngasih tangan. Tapi karena dia konsisten menggunakan tokoh ini, akhirnya bagus gitu. Maksudnya nggak masalah gitu. Jadi memang untuk buku anak itu ya teman-teman bebaskan sekreatif dan seimajinatif teman-teman. Dan teman-teman bisa banget untuk menggunakan shape atau berkreasi dengan berbagai macam shape dalam menentukan tokoh. Itu dari shape. Yang kedua kita coba dari benda-benda di sekitar. Ini saya suka banget sih, misalnya nih saya ngelihat apa ya, gelas gitu ya. Nah, kita bisa banget membuat tokoh dari secangkir gelas. Nah, untuk tokoh anak-anak gitu. Untuk buku anak-anak. Sebenarnya ini saya lihat, ingat gak sih filmnya Cinderella? Itu Cinderella ya? Cinderella bukan sih, yang itu loh teman-teman, yang apa namanya tuh? Lampu, lilin, sapu, mangkok. Nah, itu bisa gerak gitu, bisa jadi tokoh. Nah, di situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya kita sangat bisa untuk mengambil tokoh dari benda-benda di sekitar kita gitu. Memang sesuaikan lagi dengan tokoh yang ada dalam buku kita. Ini misalnya nih, ini secangkir gelas gitu. Atau kita misalnya mau bikin tokohnya itu pot bunga. Jadi misalnya nih kayak saya kemarin baru bikin buku anak tentang bunga yang layu gitu. Nah, itu berarti tokoh saya itu ya bunga, pot bunga gitu. Lagi-lagi kita mainin di ekspresi. Kalau seandainya teman-teman tetap mau faceless walaupun dia bukan manusia, nggak masalah, bebas. Itu tergantung dengan idealisme teman-teman. Kalau seandainya nggak mau pakai mata, berarti teman-teman bisa mainin di ekspresi mulutnya gitu ya. Bisa banget. Atau misalnya nih teman-teman habis ngelihat apa ya, jam gitu. Jadi teman-teman bisa banget bikin karakter dari benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Nah, ini salah satu cara ketika teman-teman bingung untuk menentukan tokoh atau untuk menciptakan tokoh buku sendiri itu. Jadi coba teman-teman lebih peka terhadap lingkungan sekitar, seperti yang saya sebutkan di materi sebelumnya tentang art block. Itu kalau bisa memang teman-teman
artbox sama writer block ya. Jadi teman-teman kalau bisa memang coba lebih peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan teman-teman, baik itu misalnya kupu-kupu atau semut atau laba-laba. Karena teman-teman bisa banget dapatin inspirasi, baik itu inspirasi nulis, baik itu inspirasi menggambar, dan maupun untuk inspirasi membuat tokoh itu dari segala sesuatu yang ada di sekitar teman-teman. Jadi coba untuk lebih peka terhadap lingkungan. Bahkan nih sekarang misalnya di samping saya ada HP, saya bisa banget loh bikin karakter dengan menggunakan HP. Misalnya nih saya mau bikin buku anak, mau bikin picture book yang mana pesannya itu saya mau anak-anak nggak terlalu lama untuk melihat HP, atau kalau bisa jangan pakai HP terlebih dahulu. Otomatis saya harus bikin tokohnya itu HP dong. Nah jadi memang kalau bisa teman-teman nggak usah jauh-jauh untuk mikir, nggak harus ke liburan dulu untuk dapat inspirasi. Cukup teman-teman lebih peka terhadap benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Insya Allah itu sangat banyak inspirasi yang bisa teman-teman temukan. Seperti itu. Sedangkan yang ketiga, kita coba untuk membuat karakter dari apa yang ketiga, tokoh pilihan. Jadi kalau tokoh pilihan ini itu memang tergantung tokoh di buku kita apa nih. Misalnya nih kita tokohnya itu misalnya seorang anak laki-laki dengan kucing gitu misalnya ya. Nah ya berarti kita langsung bikin karakter tokoh yang ada di buku itu aja gitu. Jadi untuk membentuk karakter itu teman-teman bisa dari 3 inspirasi yang bisa teman-teman dapatkan, yaitu dari shape. Yang pertama dari shape. Tinggal untuk penekanan tokoh atau karakter, teman-teman bisa dengan menambahkan segala macam aksesoris tergantung dengan karakter tokoh yang teman-teman punya. Bisa juga dengan mencari inspirasi dari benda-benda di sekitar. Misalnya kayak tadi, dari kita bisa membentuk karakter dari jam, dari pot bunga, bahkan dari cangkir, dari handphone, bahkan dari meja pun bisa sebenarnya gitu. Jadi coba teman-teman lihat lebih dekat lagi benda-benda yang ada di sekitar teman-teman gitu. Sedangkan yang terakhir, kita bisa membentuk karakter atau mencari inspirasi itu dari tokoh pilihan yang ada di buku kita. Misalnya kita bikin fabel gitu ya, otomatis tokoh kita hewan dong. Tapi lagi-lagi kalau untuk buku anak, teman-teman gak usah khawatir harus benar-benar mirip dengan realisnya gitu. Misalnya deh Peppa Pig gitu, teman-teman tahu Peppa Pig ya, itu kan dari babi sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat itu sangat jauh dari realis karena memang seperti itu bagusnya gitu. Jadi teman-teman gak harus bingung dengan tangannya gimana ya, kakinya gimana ya, badannya gimana ya, nanti kalau nggak proporsional gimana. Nggak harus bingung, nggak harus takut. Jadi teman-teman bebas sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan atau mengimajinasikan bentuk karakter yang teman-teman mau, walaupun di dunia nyata karakter itu ada gitu. Kayak tadi babi gitu ya, teman-teman mau bikin karakter babi nggak harus sama dengan bentuk aslinya. Nah itu enaknya kalau buku anak gitu, teman-teman bisa sekreatif mungkin untuk mengimajinasikan gambar yang teman-teman mau. Karena kalau teman-teman pergi ke toko buku gitu ya, teman-teman lihat ilustrasi buku anak, terutama buku-buku yang luar negeri, itu tokohnya beragam banget, macam-macam banget. Bahkan kadang kalau kita lihat ini apa ya, oh ini kucing ya, padahal kalau kita bandingkan sama bentuk realisnya itu jauh banget gitu. Tapi ya emang kayak gitu buku anak, nggak harus sama dengan realisnya plek ketiplek gitu. Jadi teman-teman bebas mengekspresikan bentuk yang teman-teman mau, tidak harus sama dengan aslinya. Karena sesuatu yang mungkin kita anggap itu mungkin kurang bagus, tapi kalau teman-teman konsisten menggunakan tokoh itu dalam berbagai bentuk gerak, dia jadi bagus kelihatannya gitu. Karena kan terutama untuk buku ya, untuk picture book gitu ya, itu kan tokohnya nggak mungkin nongol satu dong, pasti berkali-kali kan di setiap halaman. Nah itu dengan kita konsisten menggunakan satu tokoh yang sama, walaupun tokohnya bagi kita mungkin kurang bagus, tapi karena konsisten teman-teman menggambarnya, otomatis itu mata jadi terbiasa dan bagus-bagus aja jadinya gitu. Jadi dalam membentuk karakter tokoh, teman-teman bisa banget mencari inspirasi dari 3 ini ya teman-teman. Ini yang biasa saya gunakan ketika saya bingung mau membuat karakter. Seperti itu.
semoga bermanfaat. Bisa dicoba langsung ya. Misalnya nih di depan teman-teman sekarang ada piring, ada buku dan lain sebagainya. Bisa banget dicoba. Oke. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.